Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Bayangkan sebuah dunia yang tidak lagi sama. Negeri-negeri yang dulu berjaya hilang ditelan kehancuran. Kota-kota megah berubah menjadi puing-puing dan peradaban manusia perlahan runtuh tanpa bisa dicegah. Sejarah mencatat banyak peradaban yang bangkit dan jatuh, tetapi tidak ada kehancuran yang lebih dahsyat dibandingkan kehancuran yang terjadi menjelang kiamat. Kita sering berpikir bahwa dunia yang kita tinggali akan terus ada selamanya. Negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Rusia, atau Timur Tengah tampak begitu kuat dan stabil. Namun, Islam telah lama mengabarkan bahwa ada negeri-negeri yang akan lenyap sebelum kiamat, baik karena perang, bencana, atau kehendak Allah yang tak bisa ditawar. Peta dunia yang kita kenal hari ini tidak akan bertahan selamanya. Dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh para ulama, ada negeri-negeri yang akan mengalami kehancuran besar sebelum akhirnya dunia memasuki fase akhir kehidupan. Negara-negara ini bukan hanya akan runtuh secara politik, tetapi benar-benar bisa hilang dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda kepada umat manusia, tetapi banyak yang memilih untuk tidak memperhatikannya. Kehancuran ini bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Beberapa negeri akan hancur karena peperangan, beberapa lainnya akan lenyap akibat bencana besar, dan ada juga yang akan musnah karena kezaliman penduduknya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan, kami tidak membinasakan suatu negeri, kecuali sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Quran Surat Al-Hijr ayat 4. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi seluruh bangsa dan negara, bahwa kejayaan di dunia ini hanyalah sementara. Tidak peduli seberapa besar kekuatan suatu negeri, jika Allah sudah menetapkan kehancurannya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Lalu, negara mana saja yang akan hancur sebelum kiamat? Apa penyebab kehancuran mereka? Dan bagaimana Islam menggambarkan nasib negeri-negeri ini di akhir zaman? Semua jawabannya akan kita bahas di sini. Dan mari kita simak bersama-sama video ini. Yang pertama yaitu Yaman, negeri yang akan disapu angin. Yaman adalah salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa untuk keberkahan Yaman, dan banyak sahabat yang dikirim untuk berdakwah di sana. Namun, di akhir zaman, negeri ini akan menjadi salah satu tempat terjadinya tanda besar sebelum kiamat. Salah satu tanda besar sebelum kiamat adalah hembusan angin lembut dari Yaman yang akan mencabut nyawa semua orang beriman. Hal ini disebutkan dalam hadis. Kemudian Allah mengirim angin yang sejuk dari arah Yaman, maka tidaklah tersisa di muka bumi seseorang yang memiliki seberat biji sawi dari kebaikan di dalam hatinya, melainkan angin itu mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim nomor 117. Artinya, ketika angin ini datang, semua muslim sejati akan meninggal dunia. Setelahnya, yang tersisa hanyalah orang-orang jahat dan fasik yang tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini terjadi, dunia akan berada dalam fase kehancuran total. Tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, tidak ada lagi ibadah, dan tidak ada lagi kebaikan di muka bumi. Saat ini, Yaman sedang mengalami perang saudara yang sangat panjang, dan belum menemukan titik terang. Banyak yang meyakini bahwa kondisi ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Dalam sejarah Islam, Yaman dikenal sebagai negeri yang banyak dihuni oleh orang-orang saleh. Tetapi menjelang kiamat, negeri ini akan dipenuhi dengan konflik dan peperangan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akan datang dari arah Yaman untuk membantu umat Islam melawan musuh-musuh mereka. Sehingga, negeri ini masih akan menjadi pusat perhatian di akhir zaman, sebelum akhirnya ditinggalkan manusia karena angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Yang kedua yaitu Arab Saudi, Mekah dan Madinah akan ditinggalkan. Arab Saudi saat ini adalah pusat dunia Islam karena di dalamnya terdapat dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Jutaan umat Islam datang setiap tahun untuk melaksanakan haji dan umrah. Namun, menjelang kiamat, hadis-hadis menyebutkan bahwa kedua kota ini akan mengalami kehancuran dan kehilangan penduduknya. Dalam hadis disebutkan bahwa Madinah akan menjadi kota kosong yang tidak lagi dihuni manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu zaman seseorang yang mengajak pada anak pamannya
serta kerabatnya sambil mengatakan, "Mari kita cari tempat yang lebih lapang untuk hidup. Mari kita cari tempat yang lebih-lebih lapang untuk hidup." Sedang Madinah lebih baik bagi mereka kalau sekiranya mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1381. Hadis ini menunjukkan bahwa penduduk Madinah akan terus berkurang, hingga akhirnya kota ini benar-benar kosong dari manusia. Hanya binatang buas dan burung pemangsa yang akan tersisa di sana. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah karena dijaga oleh malaikat. Namun, ketika Dajjal datang, Madinah akan mengalami 3 kali guncangan besar, yang menyebabkan orang-orang munafik keluar meninggalkan kota itu dan tidak kembali lagi. Dajjal akan datang dan mendapati setiap pintu Madinah dijaga oleh malaikat. Kemudian, Madinah mengalami 3 kali guncangan hebat hingga seluruh orang munafik dan fasik keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Bukhari nomor 1881, Muslim nomor 2943. Saat itu, Madinah benar-benar akan kosong dari manusia, dan hanya akan menjadi kota mati yang ditinggalkan penduduknya. Selain Madinah, Mekah juga akan mengalami kehancuran besar. Dalam hadis disebutkan bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah, Ethiopia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah atau Ethiopia yang memiliki betis kecil, Zu As-Suwaiqatain. Dia akan menghancurkan Ka'bah serta mengelupas kiswahnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1519 dan Muslim nomor 2909. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah dihancurkan, Ka'bah tidak akan pernah dibangun kembali. Ini menandakan bahwa Mekah akan kehilangan perannya sebagai pusat ibadah umat Islam. Ada beberapa pendapat mengenai mengapa Mekah dan Madinah akan ditinggalkan. 1. Hilangnya orang-orang beriman. Sebelum kiamat, Allah akan mengirimkan angin lembut dari Yaman yang akan mencabut nyawa seluruh orang beriman. Sehingga yang tersisa di dunia hanyalah orang-orang fasik dan jahat. 2. Serangan dan peperangan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa akan terjadi konflik besar yang menyebabkan kedua kota suci ini tidak lagi bisa dihuni. 3. Bencana alam. Bisa jadi, guncangan dahsyat yang disebutkan dalam hadis adalah bentuk dari bencana alam yang menyebabkan penduduk meninggalkan kota ini. Yang jelas, berdasarkan hadis-hadis sahih, baik Mekah maupun Madinah akan kehilangan penduduknya menjelang kiamat. Negara ketiga yang akan musnah sebelum kiamat yaitu Israel, kehancuran Zionis di akhir zaman. Salah satu negara yang paling banyak disebut dalam nubuat akhir zaman adalah Israel, yang saat ini dikenal sebagai negara Zionis yang menduduki tanah Palestina. Namun, dalam berbagai hadis dan nubuat Islam, Israel sebagai entitas Zionis tidak akan bertahan lama dan akan dihancurkan sebelum kiamat tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka. Hingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, maka batu atau pohon itu akan berkata, 'Wahai Muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.' Kecuali pohon Garqad, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim nomor 2922. Hadis ini menunjukkan bahwa akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan Zionis Yahudi di akhir zaman. Peperangan ini bukan sekadar konflik politik biasa, tetapi perang ideologi dan keimanan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Menurut banyak ulama, perang ini akan terjadi setelah munculnya Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam dalam melawan kezaliman. Ketika Imam Mahdi muncul, Israel akan berada dalam kondisi genting dan akhirnya kekuasaan mereka akan dihancurkan. Sejumlah hadis menyebutkan bahwa Palestina atau Syam akan menjadi pusat peperangan besar sebelum kiamat. Imam Mahdi dan pasukannya akan membebaskan Al-Aqsa dan seluruh wilayah Palestina dari penjajahan Zionis. Setelah perang ini selesai, tidak ada lagi negara bernama Israel, karena tanah ini akan kembali menjadi wilayah Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Negara yang keempat yaitu Iran, peperangan besar di wilayah Persia. Iran, yang dalam sejarah Islam disebut sebagai Persia, juga memiliki peran penting dalam nubuat akhir zaman. Saat ini, Iran dikenal sebagai negara Syiah terbesar di dunia dan memiliki konflik panjang dengan berbagai negara muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang wilayah Persia, "Kalian akan memerangi semenanjung Arab, lalu Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian,
Kalian akan memerangi Persia, lalu Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian, kalian akan memerangi Romawi, lalu Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian, kalian akan memerangi Dajjal, dan Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2900. Hadis ini menunjukkan bahwa Persia atau Iran akan mengalami kehancuran akibat peperangan besar. Banyak ulama menafsirkan bahwa peperangan ini bisa terjadi saat Imam Mahdi telah muncul dan memimpin kaum muslim dalam pertempuran melawan musuh-musuh Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa akan muncul pasukan dari arah timur yang membawa fitnah besar. Salah satu kelompok yang sering dikaitkan dengan fitnah ini adalah pasukan Khurasan, yang diyakini berasal dari wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Banyak yang berpendapat bahwa Iran akan mengalami kehancuran besar akibat perang saudara dan konflik internal, serangan dari pasukan Imam Mahdi, dan terjangan perang dunia yang melibatkan banyak negara. Pada akhirnya, Iran sebagai entitas negara akan kehilangan kekuatannya dan tidak lagi memiliki peran besar sebelum kiamat. Yang kelima yaitu Romawi, keruntuhan peradaban Barat. Dalam hadis-hadis akhir zaman, Romawi disebutkan sebagai musuh besar Islam. Saat ini, istilah Romawi sering diartikan sebagai negara-negara Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Salah satu tanda besar sebelum kiamat adalah terjadinya perang besar antara Muslim dan Romawi, yang dikenal sebagai Malhamah Kubra atau Armageddon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi, kemudian kalian dan mereka akan memerangi satu musuh bersama. Kalian akan menang, lalu kalian kembali dengan selamat. Kemudian, mereka akan mengkhianati perjanjian dan menyerang kalian di bawah 80 bendera. Setiap bendera membawa 12.000 pasukan." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4292. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Romawi Barat akan berkhianat dan menyerang umat Islam. Perang ini akan terjadi di Syam, dan akhirnya Romawi akan dikalahkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Banyak ulama berpendapat bahwa Romawi dalam hadis bisa merujuk pada Amerika dan Eropa sebagai pusat kekuatan dunia saat ini. Jika benar demikian, maka perang besar ini bisa menyebabkan keruntuhan Amerika sebagai adidaya dunia, kehancuran negara-negara Eropa akibat perang global, dan berakhirnya dominasi Barat terhadap dunia Islam. Pada akhirnya, peradaban Barat yang sekarang berkuasa akan runtuh, dan dunia akan masuk ke dalam babak baru sebelum kiamat terjadi. Selain kelima negara yang telah dijelaskan tadi, ada pula negara-negara lain yang mengalami kehancuran atau bahkan menghilang. Negara ini akan mengalami perubahan besar dalam peradaban, kekuasaan, dan struktur masyarakatnya. Negara mana sajakah itu? Yang keenam, yaitu Turki. Kejatuhan sisa-sisa kekhalifahan Utsmaniyah. Turki adalah negara yang pernah menjadi pusat kekhalifahan Utsmaniyah, namun saat ini telah berubah menjadi negara sekuler. Dalam sejarah Islam, Turki memiliki peran besar, tetapi menjelang kiamat, negara ini juga akan mengalami kehancuran besar. Meskipun Konstantinopel atau Istanbul sudah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, banyak ulama yang menafsirkan bahwa akan ada penaklukan kedua di akhir zaman. Ini menandakan bahwa Turki akan mengalami pergolakan besar, dan kemungkinan akan jatuh ke tangan kekuatan lain sebelum kiamat. Turki kemungkinan akan terlibat dalam Malhamah Kubra, karena posisinya yang strategis di antara dunia Islam dan Eropa. Setelah perang besar ini, Turki tidak akan lagi menjadi negara yang berpengaruh, dan wilayahnya bisa terpecah atau berubah drastis sebelum kiamat terjadi. Yang ketujuh yaitu Mesir, negeri para Fir'aun yang akan hancur. Mesir adalah salah satu negeri paling bersejarah dalam peradaban manusia. Sejak zaman Fir'aun hingga era Islam, Mesir telah menjadi pusat kekuatan, kebudayaan, dan peradaban. Namun, dalam beberapa hadis akhir zaman, Mesir disebutkan sebagai salah satu negeri yang akan mengalami kehancuran besar sebelum kiamat. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Mesir akan mengalami konflik besar di akhir zaman, kemungkinan berupa perang saudara atau perebutan kekuasaan yang akan menyebabkan kehancuran negeri ini. Dalam Al-Quran, Allah banyak menyebut Sungai Nil sebagai sumber kehidupan bagi Mesir. Namun, dalam beberapa riwayat akhir zaman, disebutkan bahwa akan terjadi kekeringan besar yang akan mengubah Mesir menjadi negeri yang sulit dihuni. Jika Sungai Nil benar-benar mengering, maka Mesir akan kehilangan sumber kehidupan utama yang selama ini menopang peradaban mereka.
Mesir juga disebutkan akan mengalami perang besar melawan pasukan dari timur dan barat. Banyak ulama berpendapat bahwa pasukan Imam Mahdi akan bergerak menuju Mesir untuk menghadapi kelompok-kelompok yang menentang Islam. Pada akhirnya, Mesir akan menjadi medan pertempuran besar sebelum kiamat. Dan setelah perang besar ini, negeri tersebut tidak akan lagi menjadi pusat kekuatan dunia. Yang kedelapan, yaitu India. Perang besar yang dijanjikan. India adalah negeri yang juga disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai perang besar di akhir zaman. Dalam sejarah Islam, India dikenal sebagai negeri yang pernah disebarkan Islam oleh para sahabat dan ulama. Tetapi, saat ini menjadi negara dengan mayoritas Hindu dan sering berkonflik dengan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, akan ada dua kelompok dari umatku yang Allah selamatkan dari neraka. Satu kelompok yang akan memerangi India, dan kelompok lainnya yang akan berperang bersama Isa bin Maryam. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor 3177, dinilai syahih oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa akan ada peperangan besar di India sebelum kiamat, dan umat Islam akan menang dalam perang ini. Saat ini, India sedang mengalami peningkatan ketegangan antara Muslim dan Hindu. Banyak masjid dihancurkan, dan umat Islam di India menghadapi diskriminasi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perang besar ini bisa terjadi akibat konflik yang semakin membesar antara Muslim dan Hindu, terutama di wilayah Kashmir dan sekitarnya. Dalam perang ini, India sebagai negara bisa mengalami kehancuran besar, dan wilayahnya bisa berubah drastis sebelum kiamat terjadi. Dan yang kesembilan yaitu Syam, negeri yang akan hancur sebelum dibebaskan. Syam adalah wilayah yang mencakup Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Dalam Islam, Syam adalah negeri yang penuh berkah, tetapi juga disebutkan sebagai wilayah yang akan mengalami perang besar dan kehancuran sebelum kiamat. Saat ini, kita sudah menyaksikan bagaimana Suriah dan Palestina mengalami kehancuran besar akibat perang berkepanjangan. Banyak ulama berpendapat bahwa ini adalah bagian dari nubuat akhir zaman, dan kehancuran Syam masih akan berlanjut sebelum akhirnya dibebaskan oleh Imam Mahdi. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di wilayah Syam dan akan membawa fitnah besar bagi seluruh dunia. Imam Mahdi dan pasukannya akan berperang melawan Dajjal di wilayah ini. Dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk membunuh Dajjal di dekat Damaskus. Setelah perang besar ini, Syam akan menjadi wilayah yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Dan seluruh wilayahnya akan kembali berada di bawah kekuasaan Islam. Sahabat Muslim rahimakumullah. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Sebelum kiamat terjadi, beberapa negeri akan mengalami kehancuran total, baik karena peperangan besar, bencana dahsyat, atau hilangnya keberkahan akibat dosa-dosa penduduknya. Negeri-negeri yang dulu berjaya bisa saja lenyap tanpa sisa, mengingatkan kita bahwa kejayaan di dunia ini hanyalah sementara. Semua yang telah disampaikan bukan sekadar teori, tetapi berlandaskan dalil dan tanda-tanda yang mulai terlihat di zaman kita saat ini. Maka, sudah seharusnya kita merenungkan peringatan ini, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, agar tidak menjadi bagian dari orang-orang yang lalai akan tanda-tanda akhir zaman. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran ini. Dengan membagikan video ini, kalian telah ikut berdakwah dan menyebarkan ilmu yang berharga. Aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang akhir zaman dan kisah-kisah Islami penuh hikmah. Terima kasih sudah menonton, semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.